Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Iya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, izin, sakit, atau tanpa ada keterangan? Siapa? Siapa anak-anak? Ada? Oh iya. Oh iya. Untuk Tio yang sedang sakit, kita doakan sama-sama semoga Tio sehat kembali dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Dan untuk Pasya yang izin hari ini, semoga urusannya diberi kelancaran. Dan untuk Adit yang tanpa ada keterangan, mudah-mudahan bisa masuk kembali tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya agar pembelajaran kita hari ini diberkahi. Silakan kepada ketua kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak terapkan nanti dapat dicerna dan dapat diayomi oleh anak-anakku sekalian ya. Untuk tema pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengangkat tema penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Apakah di sini ada anak-anak yang tahu apa itu kekerasan di lingkungan sekolah? Penyebab atau faktor kenapa kekerasan di lingkungan sekolah itu bisa terjadi? Mungkin karena dari macam-macam ya Nak ya. Kita kasih contoh di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga secara tak langsung anak-anak melihat orang tuanya bertengkar tanpa disadari. Pada saat orang tuanya bertengkar, mengeluarkan kata-kata kasar yang secara tanpa disadari oleh orang tua, anak-anak meniru atau mencontoh apa yang diucapkan atau dilontarkan oleh ayah ibunya pada saat bertengkar di rumah ya. Mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang melihat, mendengar, atau mungkin juga mengalami kekerasan atau perundungan, bullying, mulai dari ejekan hingga perkelahian. Karena terdapat macam-macam faktor adanya kasus kekerasan yang menimpa kepada anak-anakku sekalian. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut ya anak-anak ya, misalnya terjadi di lingkungan sekolah, bisa dilaporkan langsung ke guru agar dapat dicegah dan diantisipasi, karena dampak dari kekerasan di lingkungan sekolah tersebut bisa berakibat negatif pada pembelajaran dan berdampak murungnya seorang anak tidak mau berinteraksi. Nah, anak-anak, dari kejadian tersebut Bapak menerapkan, mari sama-sama kita menciptakan teman yang baik, sama-sama kita stop ya, stop perundungan, bullying di lingkungan sekolah, baik yang secara langsung maupun tak langsung. Di dalam penerapan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah sendiri, ada berbagai macam informasi yang disampaikan, mulai dari penyampaian guru ke siswa-siswinya, kemudian mungkin di sekolah terdapat mading atau majalah dinding ya, baik yang di luar kelas maupun di dalam kelas. Karena betapa bahayanya bullying atau perundungan, kekerasan di lingkungan sekolah. Untuk ejaan yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh guru, siswa maupun staf sekolah, agar penyebaran informasi mengenai kekerasan di lingkungan sekolah tersebut dapat
dipahami, dicerna agar terhindar dari kasus perundungan. Kemudian, anak-anakku sekalian, kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya berdampak pada nilai-nilai demokrasi, melainkan juga pendidikan kewarganegaraan, seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Dan untuk masalah sosial itu sendiri, jika anak-anak sudah beranjak dewasa, untuk kasus perundungan, bullying, mengganggu ketertiban umum, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena mungkin anak-anak melihat atau mendengarkan baik di media cetak maupun elektronik tentang adanya kekerasan di setiap daerah. Banyak sekali ya berita-berita yang menyangkut tentang hal kasus perundungan ini. Seperti kita ambil contoh kejadian di Bandung, Jawa Barat, di salah satu sekolah dasar, ada anak kelas 4 SD dibully oleh kakak kelasnya dengan cara meminta uang Rp5.000. Karena tidak dikasih, maka dari itu dilakukannya oleh kakak kelas terhadap adik kelasnya dengan melakukan pemukulan sampai berakibat meninggalnya si anak kelas 4 SD tersebut. Maka dari itu nak ya, mari Bapak mengajak anak-anak semua untuk menghindari yang namanya bullying maupun perundungan. Karena dapat merusak mental pembelajaran. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak ada tugas untuk dikerjakan sekarang. Pertanyaannya, sebutkan 3 akibat kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Sebutkan 3 akibat kekerasan di lingkungan sekolah. Kerjakan sekarang ya. Nanti dikumpulkan sama Bapak. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, tugasnya sudah dikumpul ya. Untuk menyemangati pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak, bagaimana kita bernyanyi tentang pergi belajar, yang mana arti dari pergi belajar bernyanyi ini menyemangati kita untuk saling menyayangi, saling gotong royong, menolong sesama di lingkungan sekolah agar tidak terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Mari sama-sama anak ya, kita bernyanyi ya. Baiklah anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti. Latihlah badanmu supaya sehat, latihlah batinmu supaya kuat. Tetapkan hatimu gagah berani, selalu gembira dan lurus hati. Baiklah anak-anakku sekalian, lagu pergi belajar tadi yang kita nyanyikan sama-sama dapat kita petik pelajarannya tentang menyayangi guru, menyayangi teman, menyayangi keluarga, dan menjaga satu kesatuan negara Republik Indonesia ini. Marilah anak-anakku sekalian, kita sama-sama ayo memberantas kekerasan atau bullying atau perundungan baik diri sendiri maupun orang lain agar kita terhindar dari yang namanya kekerasan tersebut. Baiklah, untuk anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangannya, kepada Allah Bapak minta ampun.
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.